Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, adekku? Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa untuk mengawali belajar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku, adik-adikku semua, dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah, di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Ayo bercerita. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Kita perlu menunjukkan sikap berterima kasih kepada tumbuhan dan binatang. Cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu merawat tanaman dengan baik, sementara pada binatang kita wajib melindunginya atau memberinya makan. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan, memberi makan hewan liar di sekitar rumah, tidak mengganggu atau bentuk yang dapat diraba, tidak memetik daun dan bunga sembarangan, tidak mematahkan ranting pohon. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Berikut ini saya buat rangkuman contoh, rangkuman pesannya ya. Pesan yang terkandung dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon adalah kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan semua makhluk di bumi. Terkadang manusia tidak menghargai bantuan yang telah mereka dapatkan. Jawaban lain pesan yang terkandung di dalam dongeng pengembara dan pohon adalah belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Ayo mengamati. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Kita bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini. Yuk. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Kata Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Benny lagi, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara. Ini ayah aslinya ya, ayah. Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong.
Kata Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Kata ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu pun berkata, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Kata Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Kata ayah, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Ayo menulis. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Untuk apa kita berterima kasih? Diucapkan. Kata terima kasih diucapkan karena sebagai cara kita bersyukur. 2. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Saat kita mengucapkan terima kasih, yang dirasakan adalah bahagia dan senang. Tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. A. Saat itu aku kesulitan membawa banyak buku tulis ke ruang guru. Seorang temanku membantuku membawakan beberapa buku tersebut. Aku pun berterima kasih kepadanya. Yang B. Saat bermain sepak bola aku sempat terjatuh dan lututku terluka. Beberapa teman langsung mendatangi dan segera menolongku. Sementara teman lainnya mengobati lukaku. Aku berterima kasih kepada mereka karena telah menolongku. Ayo mencoba. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak terlalu kaku dan peredaran darah lancar. Lakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Ini posisi badan berdiri tegak. Kedua, kepalkan kedua tangan diletakkan di pinggang. Ketiga, putar badan ke kanan dan ke kiri. Keempat, badan kembali berdiri tegak. Kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Keenam, putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Ketujuh, putar badan ke kanan bawah. 8, putarlah badan ke kiri bawah. 9, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Demikian anak-anakku, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Semoga juga dapat mempermudah kepada orang-orang tua untuk mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.